Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum belajar dimulai, mari kita awali belajar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Buka LKS, tema 3, halaman 47. Mari membaca. Perburuan hewan liar maupun penebangan hutan secara liar akan membawa dampak tidak baik. Dampak tersebut dapat menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Hewan liar masuk kampung. Beberapa hari ini, warga kampung Tagon dilanda keresahan. Letak desa Tagon juga tak jauh dari hutan. Mereka berkeliaran mencari makan dan banyak ternak warga yang mati karena ditikam hewan liar tersebut. Hewan liar tersebut tidak akan masuk kampung jika tempat tinggal mereka tidak dirusak oleh manusia. Manusialah yang menyebabkan para hewan liar tersebut masuk ke kampung mereka. Karena para warga kampung Tagon sering masuk hutan untuk menebang hutan. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan di hutan semakin sempit. Hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Akibatnya, hewan-hewan tersebut mencari makan di tempat lain yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Seharusnya manusia memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, karena manusia dikaruniai akal dan budi pekerti. Ayo berlatih. Latihan pertama ini ada di halaman 47 dan 48. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. 1. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan sehingga menyebabkan hewan-hewan liar masuk perkampungan warga? 2. Apa yang terjadi dengan hewan-hewan liar? Kenapa mereka memasuki perkampungan warga? 3. Mengapa hewan-hewan liar masuk kampung? 4. Setujukah kamu dengan warga yang menebang pohon di hutan? Mengapa? 5. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan warga?
Mari mengamati halaman 48. Banyak jenis hewan yang diburu dan dibunuh manusia dengan berbagai alasan. Ada yang diburu untuk diambil dagingnya, tetapi ada juga hewan yang diburu hanya diambil bagian-bagian tertentu. Walaupun hanya mengambil bagian tubuh tertentu, terpaksa manusia harus membunuh hewan tersebut. Atau mungkin pengambilan bagian tubuh tersebut berakibat pada penderitaan hewan sehingga mati. Berikut beberapa hewan yang diburu dan dibunuh manusia yang memanfaatkan bagian tubuh tertentu. 1. Rusa. Rusa diburu dan diambil daging, tanduk, kulit, gigi, ekor, dan tulang. Dagingnya digunakan sebagai bahan makanan karena daging rusa mempunyai protein yang tinggi. Tanduk rusa dijadikan sebagai aksesoris hiasan dinding. Kulitnya dijadikan sebagai pakaian, tas, dan sepatu. Gigi rusa dijadikan sebagai perhiasan seperti cincin, anting-anting. Ekor dan tulangnya dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Dua, badak. Badak diburu hanya diambil culanya untuk bahan obat-obatan. Pada saat cula badak tersebut diambil, berarti badak tersebut dibunuh atau dibius dahulu supaya tidak sadar. Hal ini berlangsung terus-menerus sehingga keberadaan badak semakin langka. Padahal kemampuan berkembang biak badak tersebut sangat rendah. Belum tentu setahun sekali beranak. Tiga, gajah. Gajah diburu bukan diambil dagingnya, tetapi hanya diambil gadingnya untuk dijadikan aksesoris dan juga dijadikan sebagai pipa rokok. Orang mengambil gading gajah harus membius gajah tersebut atau menembak sampai mati. Jika gajah terus diburu, akan mengakibatkan punahnya populasi gajah. Empat, harimau. Harimau diburu dan diambil hampir semua bagian. Harimau dijual karena gigi, kuku, kumis, ekor, kulit, lemak, dan kotoran dipercaya memiliki kandungan obat. Tulang harimau dijadikan sebagai aksesoris, serta kulitnya dijadikan untuk membuat pakaian atau jaket, dompet, tas, dan juga karpet. Harimau yang terus diburu menyebabkan populasinya berkurang dan berakibat pada punahnya harimau. 5.
Babi rusa. Babi rusa diburu dan diambil daging, taring, dan kulitnya. Babi rusa sering diburu penduduk setempat untuk dimangsa atau sengaja dibunuh karena merusak lahan pertanian dan perkebunan. Dan dagingnya untuk dikonsumsi. Taringnya dijadikan sebagai koleksi dan aksesoris, serta kulitnya dijadikan sebagai bahan pakaian, tas, sepatu, dan dompet. Populasi hewan yang juga memangsa larva ini kian sedikit, sehingga termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Itu adalah hewan-hewan yang diburu dan dimanfaatkan sehingga hampir punah. Kemudian, hari ini latihannya cuma 1 ya. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, jangan lupa hasilnya difoto, kemudian kirim ke guru kalian. Untuk hari ini, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.